Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mensupport channel Ojo Wedi, sehingga channel ini makin berkembang dan bisa membantu, menghibur, dan memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, kita akan memulai cerita kita hari ini. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Aib. Ini adalah kisahku saat dihadapkan dengan kenyataan yang sangat luar biasa di hidupku yang baru saja masuk usia remaja. Ini adalah pengalaman haru sekaligus menakutkan bagiku. Hingga sekarang kerap kali cerita itu menghantuiku. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang ku bagikan ini. Cerita ini berawal saat temanku yang bernama Putra, Novan, dan Iman dengan 4 orang lainnya saja, Andi, Bagus, Dede, dan Restu, pergi ke waduk bekas galian tanah Kardoyo yang berada di Kampung Kecapi dengan tujuan hendak memancing. Tapi saat tiba di sana, Putra, Novan, dan Iman memiliki pemikiran baru. Mereka bertiga ingin berenang juga di sana. Lantas mereka mengajak 4 orang teman lainnya untuk ikut berenang dengan mereka. Namun keempat teman lainnya menolak dan memilih untuk duduk diam dan memancing saja. Tanpa berpikir lama, satu persatu dari mereka bertiga mulai menceburkan dirinya ke air. Biur, biur, biur. Suara mereka bertiga saat melompat ke dalam waduk yang memiliki kedalaman kurang lebih 3 sampai dengan 5 meter itu. Keadaan yang semula normal tiba-tiba hening dan mencekam sesaat setelah mereka bertiga melompat dan masuk ke dalam waduk. Putra, Novan, dan Iman seketika menghilang di dalam air dan tak muncul lagi. Keadaan ini membuat keempat temannya yang sedang memancing bingung dan takut. Cukup lama menghilang di dalam air, tiba-tiba Putra dan Iman muncul di permukaan. Tolong! 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 Teriak Putra dan Iman. Keadaan semakin mencekam tak kala mereka berdua berkali-kali masuk dan muncul lagi ke permukaan berkali-kali, seperti ada yang menarik mereka dari dalam air. Tanpa berpikir panjang, keempat temannya yang masih memancing ini berlari meminta pertolongan dari orang atau warga di sekitar waduk karena di antara mereka tidak ada yang bisa berenang. Tolong! Tolong! Teriak 4 orang ini bergantian. Nasib baik ternyata masih menyertai mereka. Tak jauh dari lokasi ada seseorang, yaitu pekerja supir truk fuso pengangkut tanah di sekitar waduk. 4 orang ini lantas menghampiri supir tersebut. Sebut saja namanya Pak Anton dan mereka pun meminta pertolongannya. Semula Pak Anton ini tidak mempercayai ucapan mereka berempat. Tapi lama-lama Pak Anton ini luluh karena melihat raut muka wajah 4 bocah ini di depannya yang sangat ketakutan. "Di mana mereka?" tanya Pak Anton. "Di sana, Pak,
jawab Restu sambil menunjuk arah waduk tempat temannya tenggelam. Sesampainya di lokasi, mereka dikagetkan dengan kemunculan tubuh Novan yang sudah mengambang di permukaan air. Sementara Putra dan Iman tak terlihat lagi. "Aduh, saya nggak bisa berenang, Nak," terang Pak Anton yang baru memberitahu kalau dia tidak bisa berenang. Mendengar ucapan Pak Anton, Andi, Bagus, Dedek, dan Restu langsung memutuskan berlari menuju kampung mereka tinggal yang agak jauh dari waduk untuk meminta pertolongan tetangganya dan memberitahu keluarga Putra, Iman, dan Novan tentang kejadian ini. "Tolong Pak, tolong Bu," teriak mereka berempat saat tiba di kampungnya, yang lantas menarik perhatian dan mengumpulkan banyak warga yang mendengar. "Tolong Pak, teman saya Putra, Iman, dan Novan tenggelam di Waduk Kardoyo," ujar Bagus menjelaskan kepada warga. Singkat cerita, warga percaya kepada mereka. Mengetahui kabar tersebut, warga berbondong-bondong menuju waduk dan sebagian di antaranya memberitahukan kabar ini kepada orang tua Putra, Iman, dan Novan. Sesampainya di waduk, Kining, yaitu pemuda kampung, tanpa menunggu aba-aba langsung melepaskan bajunya dan melompat ke dalam waduk untuk menolong Novan. Karena hanya Novan yang tampak di permukaan. Sementara Putra dan Iman, entahlah. Kami belum mengetahui di mana mereka berdua. Saat dibawa Kining ke tepi, Novan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan wajah pucat dan tubuh yang kaku. Tak lama, polisi dan tim SAR turut hadir membantu mencari keberadaan Putra dan Iman. Dengan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Putra dan Iman ditemukan. Mereka berdua berada di dasar waduk dengan keadaan menancap di dalam lumpur di dasar waduk, dan kondisinya sama-sama meninggal dunia. Selesai dievakuasi, jenazah mereka bertiga dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Isak tangis mengiringi dan menyambut kedatangan jenazah mereka bertiga yang jarak rumahnya tak berjauhan. Oh iya, mereka bertiga masih satu saudara. Di tengah suasana yang sedang haru, tiba-tiba ada teriakan suara satu orang yang merusak suasana. "Hahaha, seneng aku, iso gowo bocah akeh temen. Hahaha. Aku senang bisa membawa banyak anak sekaligus." Ternyata suara teriakan itu berasal dari Mbak Emah. Dia adalah bibi Putra dan Novan. Tapi, dari suaranya bukan seperti Mbak Emah sehari-harinya. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua. Dia tampak berbicara demikian dengan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa dan sorot matanya yang tajam. Sedikit flashback dari sudut pandang Aib. Pukul 17.00 bersama Zaki, aku sampai rumah setelah selesai latihan rutin renangku. Belum juga aku masuk rumah, Bi Ama, bibiku, datang menghampiri kami berdua. "Ip, katanya si Putra meninggal," tanya Bi Ama. Aku yang masih belum menyadari kabar tenggelamnya Putra, sontak menanyakan. "Putra siapa, Bi?" tanyaku. "Putra Kak Fakel, temanmu," seru Bi Ama lagi. Setelah itu Bi Ama kembali menjelaskan bahwa Putra meninggal karena tenggelam saat memancing dengan Iman dan Novan.
dan mereka meninggal semua. Secara cepat, kabar tenggelamnya putra Iman dan Novan sudah menyebar luas, bahkan hingga di berita online. Saat waktu akan maghrib, Zaki pamit pulang. Aku pun mengantarnya hingga di depan rumah. Di ujung jalan, tampak motor bapakku dengan 3 orang yang diboncengnya. Ada Wati, sepupuku, dia di depan, ibu di belakang, dan satu lagi anak laki-laki yang tak jelas aku melihatnya. Tapi, sesampainya di depan rumahku, aku hanya mendapati bapak, ibu, dan Wati. Kemana Nafis? Mungkin aku salah lihat, pikirku. Aku lihat wajah ibuku yang murung memelas. Ibu kenapa? Tanyaku. Ibu nggak kuat melihat jenazah mereka bertiga, nak, jawab ibuku. Ternyata ibuku sudah mengetahui dan melihat ke sana, pikirku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Kembali ke alur awal. Saat hendak bersiap sholat, aku yang sudah lama peka, bahkan sedikit mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, kembali merasakan bahwa gerak-gerikku seperti ada yang mengikuti. Dan benar saja, ada seperti sesosok anak laki-laki yang mengawasiku. Hingga saat aku memulai sholat, perasaanku masih merasakan keberadaannya. Aku yang terus berusaha menjaga diri akhirnya tumbang, dan tubuhku kerasukan dengan setengah sadar. Aku menangis, merengek, hingga terdengar sampai ke telinga bapak yang ada di ruang tamu. Kita sekarang ke sudut pandang bapak. Mendengar suara tangisan dari kamar Aib, aku pun menghampirinya ke dalam kamar. Ib, kenapa kamu, Ib? Tanyaku menghampiri saat menyadari Aib menangis. Kek, tolong emput. Emput takut ada orang jahat. Emput gak mau mati. Keluar ucapan dari mulut Aib yang membuatku terkejut. Perlahan aku mengetahui bahwa anakku kerasukan arwah atau sosok putra temannya yang tewas tadi. Karena ia menyebut dirinya sebagai emput dan memanggilku kek. Persis seperti putra yang memanggilku kakek semasa hidupnya. Kenapa emput? Kenapa emput bisa begini? Apa yang terjadi? Ucapku kepada putra yang ada di tubuh Aib. Gak tahu, kek. Emput cuma berenang aja. Lalu emput gak merasakan apa-apa lagi. Ujar putra dengan terus menangis. Setelah ucapan itu, Aib kembali sadar dan aku memintanya melanjutkan sholatnya baru istirahat nantinya. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Setelah sholat, aku istirahat di ruang tamu sembari memikirkan kejadian barusan. Hingga tak lama Bang Yadi, kakakku, pulang. Setelah turun dari kendaraannya dan melepaskan helmnya, Bang Yadi bertanya dengan Wita, karena terkejut ada Wita di sini. Loh, Wita di sini? Sama siapa kesininya? Mau nginep ya? Tanya Bang Yadi. Iya bang, tadi bareng kakek, nanti mama nyusul juga mau nginep di sini, jawab Wita. Setelah itu ibu menjelaskan tentang kabar meninggalnya putra Iman dan Novan. Tadi si putra juga ke sini, masuk ke dalam badan Aib, ujar bapak. Bang Yadi hanya bengong mendengar ucapan bapak. Tak lama setelah bapak mengucapkan demikian, putra kembali merasukiku. Seperti sebelumnya di badanku, putra hanya menangis dan mengatakan jika ia takut.
Setelah aku sadar kembali, aku, Bapak dan Ibu, serta Bang Yadi berniat memberitahu kabar ini kepada orang tua putra. Saat kami sekeluarga tengah berbincang, saudaraku Mbak Nur dan suaminya datang silaturahmi ke rumahku. Ternyata tetangga rumahku, sebut saja Anto, juga datang ke rumah karena ingin tahu tentang meninggalnya 3 temanku. Mbak Nur dan Anto pun ikut hanyut dalam perbincangan kami yang sebelumnya telah dijelaskan dulu oleh ibuku. Karena kami semua masih dibuat penasaran oleh putra. Aku pun berniat menghadirkan putra lagi agar kami bisa mencari informasi sekaligus tujuan putra kemari. Dengan memejamkan mata dan merapalkan doa, akhirnya putra kembali datang ke tubuhku. Kali ini kita akan lihat dari sudut pandang Mbak Nur. Put, jangan nangis terus. Coba ceritakan kamu kenapa, tanyaku. Nggak tahu, Emput cuma berenang. Tapi nggak tahu, malah sampai mati. Tolongin Emput. Emput belum mau mati, ujar si putra dalam tubuh Aib sambil merengek nangis. Saya kasih tahu ayah dan mama Emput ya kalau Emput ada di sini, tanya Mbak Nur. Jangan, Emput takut mereka marah. Emput nyesel udah berenang, ucap putra. Gak bakal dimarahin. Ayah dan mama Emput sayang sama Emput. Emputnya jangan nangis. Mbak Nur memohon agar putra tak terus-terusan menangis. Kenapa Emput malah kesini? Kenapa gak ke rumah aja di Kecapi? Tanya Anto. Emput takut. Di sana ada orang jahat yang nungguin Emput, jawab putra. Orang jahat? Siapa yang kamu maksud? Tanya Anto lagi. Emputnya takut sama orang jahat itu. Emput mau di sini dulu sama AA. AA Aib, ujar putra. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Setelah sesaat aku sadar. Aku sholat Isya dan makan malam sebelum akhirnya tidur. Selama sholat dan makan, putra masih terus mengikutiku hingga aku tertidur. Besoknya adalah hari di mana 3 temanku, Putra, Iman, dan Novan dimakamkan. Kulihat bapak ibu sedang ngobrol dengan Mbak Nur dan Mbak Yati di depan rumah, membahas kejadian semalam. Aku yang baru saja ke depan rumah tiba-tiba dirasuki lagi oleh putra. Putra masih merengek nangis ketakutan karena belum mau mati. Ia memohon pertolongan karena ia takut karena hari ini jasadnya dimakamkan. Singkat cerita, 2 hari setelah prosesi pemakaman, ketiga temanku, putra, masih terus bersama dan mengikutiku. Bahkan ia sampai menceritakan kondisinya sekarang yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia masih hidup. Malamnya, saat aku hendak tidur, seperti biasa putra masih terus mengikutiku. Aku yang sudah tertidur terbangun karena dingin akibat selimut yang kupakai terbuka. Namun, bersamaan dengan angin malam, saat aku membuka mataku, aku terkejut dengan apa yang sedang aku lihat dan melayang di depan mataku. Perempuan tua dengan wajah rusaknya melayang tepat di hadapanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan-akan sedang berbicara denganku. Aku yang terkejut, refleks ingin lekas bangun dan kabur dari kamar. Tapi naas, badanku terkunci dan sama sekali tak bisa digerakkan, dan ingin berbicara saja,
aku tidak bisa. Tapi aku masih tetap berusaha dengan terus berdoa, hingga akhirnya sosok tersebut menghilang. Kulihat Putra sembunyi di balik lemari karena melihat perempuan tersebut. "Itu salah satu orang jahatnya, A," ujar si Putra kepadaku. Keesokan harinya aku mengeluh karena aku merasa badanku sakit semua. Mungkin karena dampak Putra yang kerap datang mengikutiku. Ibu kemudian menyarankanku malam nanti ba'da maghrib datang ke rumah Mbak Nur, yang ternyata suaminya, Mas Dayat, pandai dalam hal mengurut. Rumahnya satu kampung dengan Putra. Malamnya aku ke sana dengan Bapak. Sekalian Bapak ke rumah Putra yang hendak tahlilan di sana. Jelas sekali Putra yang masih mengikutiku mengatakan, "A, Empu takut sama orang jahatnya. Emput pengen ke Kecapi ketemu mama ayah. Katanya, kamu masih belum berani ketemu orang tuamu," jawabku. "Emput udah nggak mau dan takut ketemu sama orang jahatnya, A," jawab Putra lagi. Aku yang mengetahui ketakutannya pun sedikit menghibur dan mengantarnya bertemu mamah dan ayahnya malam nanti. Malamnya ba'da maghrib, aku dengan Bapak berangkat ke kampung Kecapi, dan tentu Putra ikut denganku. Sesampainya di Kecapi, tepatnya di kediaman Mbak Nur, ternyata Mas Dayat tidak di rumah. Ia pergi tahlilan, juga di rumah Putra. Sehingga aku harus menunggu Mas Dayat hingga pulang untuk memintanya mengurut badanku ini. Rumahnya Mbak Nur ini tepat bersebelahan dengan rumah Putra. Tapi tahlilannya dilakukan di rumah nenek Putra yang tak jauh juga dari sini. Di rumah Mbak Nur menyarankanku untuk bertemu dengan tetangganya yang bernama Indo. Aku memanggilnya Bang Indo. Menurut penjelasan Mbak Nur, Bang Indo ini indigo, sehingga ia banyak memahami soal hal-hal gaib. Dari sini Mbak Nur keluar rumah dengan maksud memanggilkan Bang Indo untuk menemuiku. Singkat cerita, Bang Indo sudah di rumah Mbak Nur. Aku langsung menceritakan kronologi sejak awal bagaimana Putra datang kepadaku. "Putra ini katanya takut sama orang jahat," ujar Bapak menambahi ucapanku. Bang Indo tampak memejamkan mata dan komat kamit. Entah apa yang dilakukannya, tak lama Bang Indo membuka matanya lagi. Ternyata ia sedang menerawang mengenai masalah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sosok atau makhluk yang memiliki aura jahat yang menyebabkan Putra dan dua temannya meninggal, ucap Bang Indo singkat. Sosok jahat ini hanya mengincar anak pertama saja. Kenapa saya bilang hanya anak pertama saja? Sedangkan Novan bukan merupakan anak pertama. Novan adalah anak kedua, sehingga hanya jasadnya Novan yang muncul dan mengambang di permukaan. Mereka ke waduk bukan untuk pertama kalinya. Waktu kejadian kemarin, itu kali kedua mereka ke sana. Sosok jahat itu sudah mengincar mereka bertiga sejak kali pertama mereka ke sana. Dan barulah di kali kedua mereka ke sana, sosok jahat itu baru mengambil mereka bertiga, ujar Bang Indo menjelaskan. "Lalu, tujuan Putra datang kepadaku apa, Bang?" tanyaku. "Dia ingin minta tolong, Dek," jawabnya. "Sejak sore tadi, Putra ingin sekali bertemu dengan orang tuanya. Dia ingin minta maaf dan ngomong bahwa ia ketakutan karena sosok jahat ini," ucapku. "Kalau sudah gini bagaimana?" tambah bapakku. "Ini malah bagus. Saya minta tolong, nanti Bapak setelah tahlilan
Beritahu ke orang tuanya dan jangan ada orang lain yang tahu, ujar Bang Indo. Setelah percakapan ini, Bapak pamit berangkat tahlilan. Sebelum ke sana, Bapak mengantarku ke rumah bibiku yang hanya selisih beberapa rumah dari sini. Aku akan menunggu Bapak di rumah bibi. Dan sampai sekarang, aku belum tahu persis seperti apa sosok jahat yang dimaksud Putra. Apa hanya nenek yang mendatangi kemarin, atau ada lagi? Singkat cerita, Bapak sudah kembali lagi ke rumah bibi setelah tahlilan selesai. Bapak sudah ngomong ke orang tua Putra. Nanti mereka ke sini, ucap Bapak saat baru masuk ke rumah bibi tak lama. Orang tua Putra datang. Tampak raut wajah mereka masih sangat terpukul karena kepergian anaknya. Ternyata ada satu orang lagi yang datang. Dia adalah Abah Ali. Abah Ali ini adalah seorang ahli spiritual yang dibawa orang tua Putra ke sini untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah semuanya kumpul, aku mulai menjelaskan dari awal sejak Putra menghampiriku sampai sekarang. Abah Ali membenarkan penjelasanku dan mulai berbicara menurut sudut pandangnya. Saat Abah Ali menjelaskan, aku yang memperhatikan Abah Ali tiba-tiba merasakan panas di telinga kiriku yang membuat aku tidak fokus lagi dengan penuturan Abah Ali. Hingga akhirnya aku menyadari ada sosok jahat yang dimaksud Putra datang di sini di belakangku. Aku menyadarinya dengan auranya yang sangat jelas kurasakan. Tapi aku tak berani sedikit pun menoleh dan melihatnya. "Mbah, takut Mbah," ucapku sambil memejamkan mata dan berpindah posisi duduk ke samping Abah Ali. "Lawan, jangan takut, istighfar terus," ucap Abah Ali. Setelah itu aku mulai membuka mataku lagi. Betapa terkejutnya aku dengan apa yang aku lihat dengan kedua mataku ini. Ternyata nenek tua dengan wajah rusak yang waktu itu mendatangiku saat tidur, kali ini hadir di sini. Sontak, aku kembali memejamkan mataku lagi dan memegang tangannya Abah Ali karena saking takutnya. "Jangan takut, istighfar," ucap Abah Ali menguatkanku. Saat aku berusaha menguatkan tubuhku dan beristighfar, tiba-tiba Putra kembali masuk di tubuhku. Kali ini kita ke sudut pandang Abah Ali. Putra yang masuk di dalam tubuh Aib terus menangis dan ketakutan. "Ini siapa?" tanya saya. "Ini Emput. Emput takut," jawab Putra di tubuh Aib. "Emput, ini Mama." Mama Putra memanggilnya dengan menangis. "Ma, Emput nyesel udah berenang di sana. Emput takut ada orang jahat, Ma. Maafin Emput ya, Ma. Mama jangan marah ya," ucap Putra memohon maaf kepada mamahnya. "Mama nggak marah, Nak. Emput jangan takut. Mama selalu doain Emput di sini." Tampak ayahnya Emput menguatkan istrinya yang menangis, mengetahui kejadian yang menimpa anaknya ini. Putra masih terus menangis. Kali ini tampak sekali jika Putra ketakutan. Tubuh Aib yang dirasuki Putra terlihat sampai menggoserkan kakinya dan memeluk tubuh saya. "Ada orang jahat. Emput takut, Ma. Emput mau diambil orang jahat. Tolongin Emput, Ma," ucap Putra dengan keras hingga sebelumnya ia keluar dari tubuh Aib
Ternyata setelah ia keluar dari tubuh Aib, semuanya tidak berakhir di sini. Tubuh Aib kembali dirasuki. Ternyata kali ini yang masuk ke dalam tubuh Aib adalah nenek jahat itu. Oh, ini yang jahat. Apa maumu? Tanya saya. Nenek jahat yang memasuki putra hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa menjawab. Sampai akhirnya nenek ini mengangkat tangannya dan mengangkat 2 jari, lalu tertawa, seperti mengisyaratkan jika dia senang telah berhasil mengambil 2 nyawa anak pertama sekaligus. Kita beralih ke sudut pandang Aib. Saat aku setengah sadar, aku merasakan pusing di kepalaku. Tiba-tiba dalam keadaan terpejam, aku merasakan sedang di dalam bangunan tua lembab di tengah hutan. Di dalamnya aku melihat putra yang sedang ditarik-tarik tangannya oleh nenek jahat itu. Saat menyadari ini, dengan tetap memejamkan mata, aku mengatakan kepada Abah Ali untuk menolong putra. Aku mau ke lokasi tempat meninggalnya 3 anak ini, ujar Abah Ali dengan langsung pergi keluar rumah. Ternyata orang tua putra juga mengikuti Abah Ali. Saat aku ingin membuka mata, ternyata mataku tidak bisa terbuka. Dan yang terjadi adalah aku terjebak di alam gaib, di tempat yang sama di dalam bangunan tua dan lembab ini. Ini mungkin tempat di mana nenek jahat itu tinggal. Saat menyadari kalau aku belum bisa keluar dari sini, aku lalu mencari di mana putra berada. Saat sudah mengetahui keberadaan putra, aku mencoba mendekatinya. Tampak sekali dia sedang berpegang di suatu tiang di sana dengan 1 tangan. Sementara tangan yang satunya lagi sedang ditarik-tarik oleh nenek jahat itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku hanya bisa merapalkan doa yang kubisa. Namun, bukannya pergi, nenek jahat itu terus menertawakanku dan mengatakan, "Jangan ikut campur." Perang batin antara aku dengan nenek itu pun terjadi. Di sisi lain, aku masih juga bisa berkomunikasi dengan bapak dan bibi. "Pak, Bi, Aib lemes. Tolong." Ucapku pelan karena aku merasa lemas dan kelelahan. Setelah aku mengatakan demikian, bapak keluar rumah memanggil Bang Indo lagi untuk datang membantuku di sini. Saat Bang Indo datang, aku bisa merasakan keberadaan Bang Indo. Saat Bang Indo datang, ia mulai membantu dan membisikiku, "Jangan takut dengan yang ada di sana. Lawan dengan doa, dengan hati yang yakin. Jangan ragu-ragu." Dengan yakin aku mendekati putra yang masih ditarik-tarik oleh nenek jahat itu. Aku merapalkan doa yang kubisa dan lagi-lagi nenek itu hanya menertawakanku. Tapi aku tidak habis akal. Aku mulai mengumandangkan azan agar nenek jahat itu melemah. Dan ternyata benar. Nenek jahat itu terlihat kesakitan hingga akhirnya melepaskan tangannya yang menarik-narik tangan putra. Ternyata benar, teman-teman. Jika kita diganggu makhluk halus dan tidak mampu untuk berdoa apapun, azan, teman-teman. Akhirnya, aku bisa menyelamatkan putra, teman baikku ini. Saat aku berhasil menyelamatkannya, yang aku lihat adalah putra ini seperti pingsan dan tertidur di suatu tempat yang sulit aku jelaskan. Putra udah tidur, Ib. Putra udah aman.
Sekarang kamu kembali terdengar. Sekarang kamu kembali. Terdengar bisik Bang Indo. Saat aku berusaha keluar dari sana, ternyata nenek jahat itu mengejar dan menahanku. Dari sini aku tersadar jika nenek ini adalah seorang ratu di bangsanya sini. Karena di sini aku melihat ribuan pasukan berwarna hitam dan sangat sulit dijelaskan bentuknya. Jelas sekali nenek jahat ini tampak dendam kepadaku karena berusaha mencampuri urusannya. Tampak di antara ribuan pasukannya itu memanggul keranda yang mengisyaratkan aku harus mati di sini. Aku yang merasa tak akan sanggup menghadapi ribuan demit ini pun berlari sambil berusaha kembali ke ragaku di rumah bibi. Saat aku berlari, aku dikagetkan dengan sebuah tempat yang di dalamnya berisi anak kecil yang sedang duduk memelas. Mungkin mereka juga merupakan korban dari nenek jahat tadi. Tapi di sini aku pastikan tidak ada Iman dan Novan di sana. Tanpa sadar langkahku kembali lagi ke tempat awal, tempat di mana ribuan pasukan nenek itu berada. Ib, tenangkan dirimu. Abang yakin kamu bisa. Kamu terus berdoa sebisamu dan beristighfar yang keras di hadapan mereka. Bisik Bang Indo yang terdengar di telingaku lagi. Dengan yakin dan suara keras, aku kembali merapalkan doa dan melantunkan azan seperti saat aku melemahkan nenek tadi. Dan benar saja, saran dari Bang Indo berhasil. Mereka melemah dan terlihat tersiksa saat aku melantunkan azan yang sangat keras di sana. Melihat mereka kesakitan, ini adalah kesempatanku untuk pergi dari sini. Dengan cepat dan bergegas, aku berlari kabur dari tempat ini. Tapi aku bingung kemana aku harus berlari. Semua terlihat gelap dan tak terlihat. Hingga akhirnya, aku melihat ada cahaya di antara kegelapan. Dengan cepat, aku segera ke sana. Ternyata ini adalah upaya Bang Indo membantuku untuk keluar dari sini. Akhirnya aku membuka mata dan kembali ke ragaku lagi, dan aku melihat jam ternyata hampir jam 12 malam. Ternyata cukup lama aku di dalam keadaan tadi. Setelah kesadaranku, aku sholat Isya dan pulang ke rumah. Bapak mengajak Bang Indo ikut menginap di rumahku, karena Bapak khawatir ada apa-apa terjadi lagi setelah ini. Malamnya, saat tidur, aku masih sangat merasakan aura keberadaan nenek jahat itu. Tidurku pun tak nyenyak. Singkat cerita, besok paginya saat hendak sarapan tiba-tiba aku pingsan. Dan saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit dengan tanganku yang diinfus. Aku dirawat karena kejadian semalam. Mungkin tenagaku terkuras habis malam kemarin hingga menyebabkan aku dirawat begini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kemanakah Iman dan Novan? Sebenarnya sejak pertama kali Putra datang, aku sudah menanyakan kepadanya, di mana Iman sama Novan? Kenapa Putra nggak sama-sama mereka berdua saja? Putra hanya mengatakan jika Putra mau dekat sama Iman dan Novan, tidak bisa. Perlahan gangguan dari nenek jahat itu hilang. Dan sesekali Putra mendatangiku lagi hingga sekarang. Entah dalam mimpi atau di keseharianku. Mari teman-teman, sejenak kita semua kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Putra, Iman dan Novan, agar mereka tenang di sana. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran.
bahwa bekas-bekas galian, sumber-sumber air, bekas-bekas galian merupakan tempat yang berbahaya. Baik di dalamnya ada atau tidak ada keberadaan makhluk gaib, tapi tempat-tempat tersebut biasanya berbahaya, teman-teman. Jika kalian mendapati tempat-tempat tersebut, menjauhlah. Jangan berenang di dalamnya, karena kita tidak tahu ada apa di dalam itu. Bisa jadi tempat itu sudah menjadi rumah bagi binatang buas. Dan jika kita bermain di tempat-tempat yang ada airnya seperti sungai yang berbatu, di dekat air terjun dan lain-lain, perhatikan perubahan debit air, teman-teman. Jika debit air tiba-tiba mulai deras, segeralah berlalu dari tempat itu, segera menuju ke tepian. Karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib, dan banyak dari mereka ingin mencelakakan manusia melalui air. Jadi teman-teman, berhati-hatilah. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa kita bisa melawan makhluk halus hanya dengan melantunkan azan, teman-teman. Yakinlah dan beranilah. Kita mungkin takut, tapi yakinlah Allah pasti menolong kita. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman yang lainnya, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan pengalaman dan hiburan yang sama seperti teman-teman. Akhir kata, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.